Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas tentang sonhorek, kaum muslimin ya. Baru beberapa hari keluar fatwa sonhorek hukumnya haram dengan segala alasan yang sudah dijelaskan oleh para ulama dalam bahsul masail di Pondok Pesantren Besuk, Pasuruan, Jawa Timur ya. Di mana alasan dari sonhorek itu diharamkan karena memang banyak mafsadatnya daripada manfaatnya. Justru manfaatnya itu sangat minim sekali, kaum muslimin ya. Dan ternyata terbukti, kaum muslimin. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi gus-gusan yang gak jelas yang membela sonhorek ya. Ini ada acara sonhorek yang kemudian ricuh, kaum muslimin ya. Coba kita lihat videonya, kaum muslimin. Nah, ini ada berita dari Kumparan ya. Pawai sonhorek di Malang diprotes warga berujung baku hantam. Wow, karena diprotes warga berujung baku hantam. Coba kaum muslimin ya. Ini bukti bahwa sonhorek itu mengganggu orang ya. Orang yang ngamuk-ngamuk, mencak-mencak seperti ini karena mereka terganggu. Ya, tapi ya, penggemar sonhorek, pengusaha sonhorek, mereka berusaha membela diri. Bahkan ada komentar dari pemilik sonhorek. Ya. Katanya orang-orang yang komentar tentang keburukan-keburukan sonhorek itu rata-rata orang yang nggak pernah lihat sendiri, nggak pernah lihat sonhorek secara langsung. Ya. Katanya masyarakat banyak yang seneng. Apa bedanya melihat sonhorek secara langsung dengan yang ada di media-media seperti ini? Sama saja. Sama saja. Kecuali video tersebut video diada-adakan, hasil kreasi dari AI. Iya. Lah kalau video-video yang real seperti ini kan nggak bisa disebut bohong. Ini video real, jelas, dan banyak kejadiannya. Banyak kejadian yang seperti ini. Rumah hancur ya, orang sampai tutup telinga gara-gara ada sonhorek. Ya kan jelas merusak, jelas mengganggu. Kok masih dibela? Apalagi ada gus-gusan yang ceramah agama, bicara masalah agama, tapi nggak paham bahwa sonhorek itu haram, bahkan sampai menghalalkan. Na'udzubillah min dzalik. Menghalalkan, kaum muslimin, parah ya. Coba kita lanjut videonya. Baku hantam. Anarki, ontran guys, ontran. Waduh, saya pikir setelah difatwakan haram oleh MUI dan para ulama yang ada di Bahsul Masail, sonhorek akan berhenti ya dengan ulahnya yang meresahkan. Tetapi tidak, ternyata masih aja ya. Ini baru loh beritanya di Malang ya. Malang lagi. Setelah kemarin Dr. Zakir Naik ya ditolak oleh segelintir orang yang mengatasnamakan arek Malang. Sekarang justru malah muncul pemberitaan yang seperti ini dari Malang. Coba mana suaranya yang kemarin menolak Dr. Zakir Naik? Ya. Apakah setelah Dr. Zakir Naik melaksanakan acara dakwahnya di Malang, kemudian Malang ada kisruh? Hah? Adakah keributan antar umat beragama? Nggak ada. Justru acara yang seperti ini yang katanya menghibur, banyak yang seneng. Hah? Bahkan dibela sama gus-gusan, gus-gus gendeng pun bela, malah ricuh. Ya coba, kemana mata dari bocah-bocah yang menolak Dr. Zakir Naik kemarin? Ya, kemudian gus-gusan yang nggak jelas seperti Ikdam, seperti Bahru, ya, seperti Gus Gendeng. Mana matanya buka, otaknya dipakai? Ya lihat kejadian yang seperti ini. Sampai astagfirullahaladzim, parah ya. Coba kita lanjut lagi. Ontran gara-gara hacker
tukune wong ricuh. Ya, ini dari Kumparan beritanya. Kalau kita lihat di sini tanggal beritanya itu tanggal 12 bulan 7. Masih baru berarti ya, hari Sabtu. Dan di sini juga ada keterangan kericuhan itu disebut dipicu oleh permintaan warga agar suara dari Son Horeg dikecilkan atau dimatikan karena ada warga yang sedang sakit. Jadi ada warga yang sedang sakit, lalu minta Son Horeg itu dikecilkan atau dimatikan. Nah, tapi mereka malah ya begitulah, minta dikecilin karena ada orang sakit, mereka marah. Ya, begitulah yang namanya SDM rendah. Kelakuan SDM rendah memang seperti itu. Tapi anehnya mereka menganggap yang seperti ini justru malah sesuatu yang baik, bukan SDM rendah. Ya, ketika para ulama mengatakan Son Horeg ini haram, ya, mereka malah membantah, katanya haram, 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 haram. Kayak pernah mati ya. Lek wis pernah mati ngomong haram gak popo. Ya. Sampai perkataannya disinggung sama Gus Kausar ya di video yang sudah kita upload kemarin. Ya, disinggung sama Gus Kausar. Bahkan sampai ada yang mengatakan pengharaman Son Horeg ini menghambat kemajuan Indonesia. Mau maju dari mana kalau SDM-nya rendah? Hah? Maju dari mana? Yang seperti ini disebut budaya. Budaya mana? Ini bukan budaya Indonesia. Nggak ada budaya Indonesia yang seperti ini. Ini budaya perindavan. Ya. Perindavan yang seperti ini. Orang-orang yang katrok. Ya. Orang SDM rendah. Nah, itu dia. Maunya sendiri kan, muter musik sekenceng-kenceng itu. Iya kalau di rumah dia sendiri ya, atau di ruangan kedap suara mereka sendiri gitu. Tapi ini kan di jalan teman-teman. Di situ ada orang sakit. Apalagi kalau bayi yang baru lahir, mungkin baru lahir 1 minggu, 2 minggu, itu bisa tuli loh, bisa pecah gendang telinganya mendengarkan Son Horeg yang sebesar itu suaranya. Pecah gendang telinga itu tidak bisa diobati teman-teman. Ya selamanya akan cacat, akan budek. Bisa mendengarkan kembali tapi menggunakan alat bantu, itu pun tidak sempurna menggunakan alat bantu. Jadi bahaya memang suara Son Horeg yang sekenceng ini. Orang sakit ya terancam bisa mati, anak kecil bisa budek. Tapi bagi orang-orang SDM rendah, apa pedulinya mereka sama resiko-resiko semacam itu? Pagar rumah warga dirusak, fasilitas-fasilitas umum dirusak, rumah warga juga rusak. Mereka apa pedulinya dengan hal-hal seperti itu? Nggak ada. Yang ada di pikiran mereka, yang penting bahagia. Kalau rumah, jembatan, pagar, fasilitas-fasilitas umum yang rusak, itu masih bisa direnovasi teman-teman. Tapi kalau gendang telinga bayi yang rusak, pecah, itu udah nggak bisa lagi dikembalikan. Bayi tersebut akan cacat permanen, akan kesulitan mendengar seumur hidupnya. Dan bayi itu juga nantinya akan kesulitan berbicara. Ya karena telinganya sudah tidak berfungsi dengan baik lagi. Makanya resiko Son Horeg itu besar teman-teman. Wajar kalau difatwakan haram oleh ulama, tetapi mereka melawan fatwa ulama dengan memasang logo halal di Son Horeg mereka. Bahkan ada pengusaha Son Horeg yang mengatakan kapan Indonesia bisa maju kalau Son Horeg diharamkan. Nah, ini beritanya ya. Pengusaha Son Horeg sebut fatwa MUI hambat Indonesia jadi negara maju. Apa hubungannya Pak Son Horeg sama negara maju? Kita lihat dulu videonya ya. Apa haram? Ya. Terus Indonesia maju nih kapan? Bangga bahas halal, haram, nasab, dosa, gitu. Terus Indonesia ini majunya kapan? Kalau yang dibahas itu halal, haram, nasab, dosa gitu katanya. Luar negeri pinter-pinter dong gawe bom atom, dong gawe pesawat, dong gawe robot. Kini bangga halal, haram. Terus kapan maju di Indonesia ya Pak? Coba sebutkan satu negara yang maju karena Son Horeg. Sebutkan satu aja negara yang maju karena Son Horeg. Negara pembuat bom atom, Rusia. Di Rusia ada nggak Son Horeg? Di Amerika ada nggak Son Horeg? Nggak ada, yang ada mah di perindavan. Nanti kita akan reaksi video-video Son Horeg perindavan lucu teman-teman. Nek malah ngono ya. Ya toh? Lah. Haram tapi ada tapi nih yo.
permasalahan haramnya itu letaknya di mana? Permasalahan haramnya letaknya di mana? Oh, berarti nggak nonton tuh, nggak nyimak tuh fatwa haramnya seperti apa. Saya rasa kalau cuma son aja ya, cuma gara-gara bunyi haram ya nggak bisa lah. Oh, Harus ditinjau kembali gara-gara haram itu apa. jadi belum tahu nih haramnya karena apa. Kalau di belakangnya ada yang negatif kayak seperti dancer, mabuk-mabukan tuh nggak apa-apa lah haram. Nggak Tapi apa-apa lah, kalau haram ya memang haram, Pak. saya rasa kalau Kalau mabuk-mabukan, dancer, wanita joget-joget tanpa ada sound horeg pun ya itu memang haram. sistem diharamkan saya nggak setuju. Oh, ini nih katanya, kalau sound system diharamkan saya nggak setuju. Siapa yang mengharamkan sound system? Bukan sound system yang diharamkan nih, denger ini. Yang negatif kayak seperti dancer, mabuk-mabukan tuh nggak apa-apa lah haram. Tapi kalau saya rasa kalau sound system diharamkan saya nggak setuju. Dari sini kelihatan mereka itu nggak tahu fatwa MUI seperti apa, fatwa Bahasul Masail seperti apa. Mereka kira yang diharamkan itu sound systemnya. Astagfirullah. Ya, bolak-balik SDM rendah. Ya, jadi untuk memahami fatwa dari para ulama itu ya susah. Karena SDM rendah. Daya fikirnya itu rendah. Padahal nggak ada ceritanya ulama mengharamkan sound system. Nggak ada ceritanya. Sound system itu dari dulu sudah ada. Ya, jauh dari sebelum sound horeg ada. Itu nggak ada masalah sound system. Barulah kemudian ada konsep sound horeg yang dibuat memang untuk horeg. Apalagi ditambah dengan kemaksiatan tersebut. Ya jelas haram lah. Ya, benar kata Mas Dodi tadi. Ya kalau namanya jogetan perempuan, ya jogetan erotis ditambah mabuk, itu tanpa sound horeg pun ya haram. Tapi sound horeg itu sendiri dibuat supaya horeg, itu saja sudah jelas niatnya nggak bener. Apalagi sudah jelas ada kejadian-kejadian yang jelas-jelas mengganggu orang, mengganggu fasilitas umum. Ya, lihat rumah warga yang hancur banyak, fasilitas umum yang dihancurkan demi sound horeg banyak, yang mengganggu orang juga banyak, bahkan sampai ribut seperti tadi. Itu kan jelas karena konsep sound horeg. Coba kalau muter sound itu sesuai dengan kebutuhan, ya nggak berlebih-lebihan, nggak akan terjadi yang seperti itu. Jadi para ulama itu mengeluarkan fatwa nggak asal jeplak. Mereka mengeluarkan fatwa itu melalui pengkajian yang detail. Apalagi sampai fatwa tersebut didukung sama Majelis Ulama Indonesia, didukung oleh pemerintah. Artinya sudah melalui pengkajian yang cukup detail. Ya, seharusnya pengusaha sound horeg, pendukung sound horeg itu mikir. Begitu juga dengan gos-gosan. Mestinya mendukung fatwa para ulama, bukan malah membela sound horeg. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran. Ya, dan mudah-mudahan para gos-gosan yang selama ini membela sound horeg, ya mudah-mudahan mereka mengklarifikasi, ya mudah-mudahan mereka meminta maaf dan juga tidak lagi mendukung sound horeg, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam warah, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.